Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Murniati, mahasiswi Poltekkes Kemenkes Mataram, Prodi Sarjana Terapan Kebidanan, dengan dosen pengampu Ibu Fitra Arsy Nurkoriah, SST OMKEP, akan mempresentasikan hasil telaah Jurnal Psikologi Kehamilan dengan judul Jurnal Hubungan Kecerdasan Emosi dan Kecemasan pada Ibu Hamil di Kota Yogyakarta. Sesuai pada layar, jurnal ini diterbitkan oleh Jurnal Psikologi Islam pada tahun 2022. Selanjutnya, analisis PICO. P. Problem, mencari hubungan antara kecerdasan emosi dengan tingkat kecemasan pada ibu hamil. I. Intervensi, pada jurnal ini tidak dilakukan intervensi. C. Atau komparasi, tidak ada perbandingan pada jurnal ini. O. Outcome, terdapat hubungan antara kecerdasan emosi dengan tingkat kecemasan pada ibu hamil. Kenapa pada jurnal ini tidak ada intervensi dan komparasinya? Karena sesuai dengan metode penelitian, sampel langsung diberikan kuesioner untuk mengukur kecemasan dan kecerdasan emosi. Sesuai di layar, analisis kasus kebidanan yang saya temukan di Puskesmas yaitu pasien Nyonya N, umur 38 tahun, G4 P3A0, UK 38 minggu, datang ke Puskesmas Bolo untuk memeriksakan kehamilannya. Pasien selalu mengatakan bahwa dirinya merasa khawatir akan kehamilannya saat ini, sehingga pasien sering berkunjung ke Puskesmas Bolo hampir setiap minggu untuk memeriksakan kehamilannya. Pasien mengatakan bahwa dirinya mencemaskan kehamilannya. Pasien selalu mempertanyakan hal yang sama, seperti apakah anaknya nanti akan lahir dengan normal atau tidak, apakah proses persalinannya dapat berjalan dengan normal, atau apakah kelahiran anaknya nanti sesuai dengan yang diharapkan oleh suaminya, yaitu melahirkan anak dengan jenis kelamin laki-laki, karena 3 orang anak sebelumnya berjenis kelamin perempuan. Adapun kesimpulan yang bisa diambil dari hasil telaah jurnal yang saya lakukan, bahwa kecerdasan emosi memiliki hubungan negatif dengan kecemasan pada ibu yang akan menghadapi kelahiran di kota Yogyakarta. Pada penelitian menunjukkan semakin rendahnya kecerdasan emosi pada ibu hamil, maka kecemasan yang dirasakan oleh ibu hamil itu semakin tinggi. Demikian sebaliknya, semakin tinggi kecerdasan emosi yang dimiliki oleh ibu hamil, kecemasan dirasakan oleh ibu hamil itu akan semakin rendah. Adapun saran yang bisa disampaikan pada kasus Nyonya N sesuai dengan jurnal yang saya baca, diantaranya yaitu yang pertama, Nyonya N harus memiliki kecerdasan emosi yang baik. Bila seseorang mampu mengendalikan emosinya dengan baik, akan bisa mempersepsikan sesuatu yang negatif menjadi sesuatu yang positif, serta mampu menyesuaikan diri dengan keadaan yang berbeda, berpikir secara jernih, matang, dan objektif, sehingga mampu mengatasi dan menurunkan kecemasan yang terjadi. Kedua, saran untuk Nyonya N agar lebih meningkatkan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, sehingga bisa membuat pikiran menjadi lebih tenang, jernih, rileks, agar bisa membantu mengelola stres dengan baik dan menurunkan tingkat kecemasan. Yang ketiga, pentingnya keterlibatan keluarga, terutama suami. Diharapkan agar suami selalu mendampingi istrinya atau selalu memberikan support pada istrinya, sehingga istrinya merasa senang, bahagia, sehingga tingkat kecemasan bisa dikurangi. Saran selanjutnya yaitu untuk petugas kesehatan agar lebih simpati dan empati pada pasien, sehingga pasien mau terbuka terhadap permasalahan yang dihadapinya. Jika pasien mengalami gejala kecemasan, saran yang terakhir agar dilakukan kolaborasi dengan petugas kesehatan jiwa untuk mendapatkan tata laksana tentang kecemasannya. Demikian presentasi jurnal dari saya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.